Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi hadir dalam kesempatan hari ini, yang mana nantinya saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelum kita mulai kegiatan materi saya seperti ini, saya akan membuat briefing terlebih dahulu nantinya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan isi materi tentang budaya positif, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu, ya, yaitu ice breaking sebut warna ya Bapak Ibu, bukan sebut tulisannya, tapi sebut warna. Contohnya aturannya sederhana, sebut warnanya jangan tulisannya. Contoh kuning tapi dibaca hitam warnanya. Siap Bapak Ibu? Biar saya mulai? Siap. Siap. Oke. Saya lanjutkan level rendah ya. Dah. Kita sebut sama-sama ya. Ini. Ya. Kuning. Hijau. Biru. Ungu. Ya. Tulisannya biru tapi dia warna ungu. Biru. Nah, dan ayo Bapak Ibu. Biru. Level sedang ya. Ungu. Merah. Biru. Biru. Abu-abu. Ungu. Ungu. Apa ayo? Ungu ya. Ungu. Coklat. Kuning. Merah. Nah, level sulit. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. 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 Hitam. Ungu. Merah. Biru. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, lanjut ke materi. Nah, inilah dia Bapak Ibu yang akan saya sampaikan untuk pada siang hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya adalah nama saya Hamidah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Asahan. Nah, di sini saya akan menyebarkan, yaitu menjelaskan tentang budaya positif itu nantinya seperti apa. Nah, sebelum saya menjelaskan di sini, saya mau menanya kepada Bapak Ibu, ya. Mungkin kita tidak asing lagi dengan kata budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, kira-kira yang terbesit di hati Bapak Ibu itu tentang apa kira-kira? Sopan santun. Ya, sopan santun. Ada lagi? Menghormati. Ya, menghormati. Ada lagi? Ya, datang tepat waktu. Nah, masih banyak lagi
dari 3 kelompok, ya, yaitu yang pertama kelompok dengan gaya belajar visual, yaitu mereka belajar dengan mengamati sebuah artikel atau belajar dari buku pelajaran. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran auditori, yaitu belajar dengan memperhatikan suatu video pembelajaran. Nah, yang baru yang ketiga yaitu pembelajaran dengan gaya kinestetik. Kinestetik itu mereka belajar secara langsung atau belajar dengan secara langsung dengan mempraktekkannya. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi, belajar sesuai dengan kebutuhan atau minat anak-anak. Jadi anak-anak itu ada terbagi menjadi 3 kelompok nantinya, mereka lah memilih mau gaya belajar apa. Jadi bukan pembelajaran itu berpihak kepada murid kepada guru, tapi pembelajaran itu berpihak kepada murid. Muridlah menentukan gaya belajarnya, mau visual kan, mau auditori, mau kinestetik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada di sini di samping ini saya buat profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baru berkebinekaan global. Baru gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itulah 6 profil dimensi profil pelajar Pancasila. Baru slide selanjutnya ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi itu adalah ide atau pandangan yang keliru mengenai suatu konsep. Ya, ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata, tetapi kelihatan nyata. Nah, contohnya seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid itu, nah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Apakah benar pernyataan seperti itu? Ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Baru selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, betul. Baru ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak ya, nggak bisa berhak memaksa. Ya, karena di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi kita tidak boleh memaksa dan sebagai seorang guru. Baru selanjutnya, nah inilah dia budaya positif sama halnya dengan disiplin positif. Nah, ini bisa diperhatikan ya Bapak Ibu. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, selanjutnya di sebelah sana
komitmen. Nah itu yang kedua. Baru yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Apa saja itu? Yaitu dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, itulah dia nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah kebutuhan dasar. Nah, tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi dengan baik. Ya, jadi kebutuhan dasar kita itu harus, semua manusia itu harus memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar yang harus kita miliki? Nah, ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya kita pasti membutuhkan namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, kita pasti membutuhkan ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelima ini supaya kita dapat bertahan hidup. Lalu selanjutnya kita juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Jika kasih sayang tidak ada di hidup kita, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Seperti sebuah lagu, hidup tanpa cinta, nah, bagaikan tak berbunga. Ya. Jadi kasih sayang itu juga perlu di dalam kehidupan kita, yaitu misal rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu kasih sayang yang kedua. Baru yang selanjutnya itu adalah kepuasan. Nah yang ketiga ini adalah contohnya harga diri. Nah, apakah kita rela harga diri kita diinjak-injak? Tidak. Keinginan untuk dianggap, apakah kita perlu dianggap atau tidak? Perlu ya. Makanya kita membutuhkan itu. Baru memimpin. Nah, pasti nantinya kita bisa juga menjadi seorang pemimpin. Nah, berprestasi, kita juga butuh berprestasi. Nah, baru diakui dan didengar. Seperti saya di sini, saya juga butuh namanya untuk didengar. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itulah dia contoh-contohnya. Dan yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini contohnya kita juga ingin bermain, kita juga ingin humor, kita juga ingin antusias dan ingin tertawa dengan lingkungan kita. Nah, selanjutnya ada dia motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah namanya motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita, yang terpancar dari hati nurani kita, yaitu bisa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita meyakini kita termotivasi itu memang datang dari diri kita sendiri. Nah, kadang ada orang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya seperti ini, misalnya dengan takut dia nanti terlambat, dengan takut nanti dapat hukuman, maka dia cepat-cepat datang ke sekolah, karena takut nanti kalau saya datang
berupa hukuman fisik. Baru konsekuensinya apa? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya, kalau dia terlambat pengumumannya, misalnya seperti itu ya kan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Misalnya hukumannya terlalu berat, maka itu tidak nyaman kepada murid. Baru sikap itu selalu memonitor murid, selalu menyamankan. Nah, itulah dia. Baru restitusi. Nah, restitusi ini adalah suatu permasalahan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tidak dengan menyelesaikan masalah itu mereka itulah mencari solusinya, mereka mencari solusinya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi setiap permasalahan itu bukan kita yang memberikan hukuman, tetapi mereka lah mencari jalan keluar dari solusi mereka. Lalu selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Posisi mana kita? Ya, yang pertama adalah posisi penghukum. Baru yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus: siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini pernah terjadi ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai posisi yang pertama adalah penghukum, biasanya kita memberi hukuman hormat pada bendera selama jam-jam. Nah, itu termasuk posisi guru dalam posisi penghukum. Nah, posisi yang kedua, untuk merasa bersalah. Contohnya ini seperti ini kata-katanya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, pernah dulu bilang seperti itu ya. Jika dulu pernah bilang seperti itu, ya. Nah, itulah dia namanya membuat merasa bersalah. Baru ada dia posisi kontrol, yaitu sebagai teman. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Nah, jika ini kita lakukan kepada anak kita Bapak Ibu, ini boleh-boleh saja Bapak Ibu, tetapi kita harus melihat situasi. Nantinya kalau kita buat posisi teman, takutnya mereka makin melunjak, ya, bersebaya dan sebagai teman. Tetapi boleh kita lakukan, kita ucapkan seperti ini. Tapi kita lihat situasi dan kondisinya. Baru posisi memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu melihat bentuknya ke kooperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu contoh dari pemantau ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah manajer. Nah, posisi di antara 5 posisi yang mana yang ideal, yang bagusnya? Nah, adalah yang terakhir, yaitu manajer. Yaitu apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di sini dia harus menyelesaikan permasalahannya, bukan kita. Dia jadi sendiri solusi dari permasalahannya. Paham Bapak Ibu? Paham. Nah, selanjutnya, kira-kira kata ini ya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Jadi kata-katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi yang mana? Apakah hukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, lalu selanjutnya, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ini posisi pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Ayolah lakukan dari Bapak Ibu pendukung. Enggak.
kelas itu memang keyakinan itu memang terpancar dari nilai-nilai kebajikan dari mereka itu harus seperti apa. Jadi untuk membuat suatu keyakinan kelas ini kan ada namanya suatu diskusi atau musyawarah untuk mendapatkan suatu keyakinan secara bersama-sama. Nah, lalu selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, nantinya kalau kita bentuk pembentukan keyakinan kelas seperti ini, ya kan, dibuat. Nah, ini dia sisanya seperti stick note. Nah, ini dibuat seperti itu, dibuat oleh murid-murid kita nantinya, dan sifatnya abstrak dan berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit aja kata-katanya biar mudah diingat. Dan sesuai dengan kondisi kelas supaya apa? Supaya bisa diterapkan. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dibutuhkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi benar-benar itu memang suatu keyakinan yang disepakati secara bersama-sama, bukan dari peraturan sekolah. Nah, ini langkah selanjutnya ada Bapak Ibu namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Inilah dia Bapak Ibu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, penstabilan identitas. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu selanjutnya, menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kata-katanya seperti inilah kira-kira Bapak Ibu. Tiba-tiba ini ada anak-anak datang terlambat. Contoh kata-katanya jangan kita langsung marah-marah, tetapi kita harus stabilkan dulu. Entah kenapa ya, karena bocor, entah apa yang segalanya ya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini disesuaikan dengan kondisinya. Tapi kata-kata ini adalah dimasukkan untuk menstabilkan identitas anak. Baru selanjutnya validasi tindakan yang salah. Lalu setelah menstabilkan identitas, Bapak Ibu, masuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kata yang kedua, kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan. Itu udah namanya validasi tindakan yang salah. Baru padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Ini kamu patut bangga karena telah menemui sesuatu yang penting buatmu. Ini contohnya yang lain, kira-kira dia ada kasus, misalnya ada kasus berkelahi, seperti itu. Pokoknya kira-kira bisa dibuat seperti ini katanya. Baru kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Inilah kata-kata yang posisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, yaitu inilah yang kata-katanya adalah apa keyakinan kelas kita ini. Karena kan tadi sudah dibuat keyakinan secara bersama. Tiba-tiba anak itu melanggar aturan. Jadi harus kita ingatkan apa keyakinan kelas kita. Kan sudah disepakati kenapa dilanggar. Seperti itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang dilakukan kami? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kira-kira pertanyaan yang dilakukan kepada yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan
contoh tugas yang saya buat waktu itu. Turn the knob. AUX Bluetooth mode. Turn the knob. AUX mode. Nah, itu tadi ya, Ibu. Nah, itu tadi contoh dari menerapkan segitiga restitusi. Seperti itulah kira-kira cuplikannya. Ya, itu secara singkat saja saya buat Bapak Ibu, karena kan kalau mau bertanya panjang lebar, itu nanti bisa kita terapkan langsung dalam pengaplikasian di sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu tadi contoh kecilnya aja, contoh cerita singkatnya seperti itu. Nah, baru ini penutup ya. Penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.